Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bertemu lagi dalam rangkaian ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di Minggu 13 September tahun 2020. Tidak terasa kita sudah berada lagi di bulan September minggu kedua, dan baik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk memuliakan Tuhan saat ini. Untuk itu, yang sudah mempersiapkan diri dalam pelayanan ibadah pagi hari ini, Enci undang semua berdiri. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan satu pujian, menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Menari, Memuji nama Tuhan. Melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. sekali lagi kita angkat pujian ini. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, memuji nama Tuhan. Melompat, berjalan, memuji nama Tuhan. Menyanyi, menari, melompat, berjalan. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Lakukan semua agar Tuhan tersenyum. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita sungguh sangat beruntung disebut sebagai anak-anak Allah, karena kehidupan kita tetap ada dalam lindungan Allah. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu, kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
kita tunduk kepala, kita tabiskan ibadah ini. Bapa kami yang di sorga, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dalam persekutuan kami, ibadah Gereja Anak Gemim Yardani Singkil Kampung Islam, kami mau menyerahkan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus Sahabatku. Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Nya, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Di hadapan takhta kekudusan-Mu ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu menyembah Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang masih mengasihi kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, untuk setiap kasih dan pengorbanan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami banyak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran dan dosa di hadapan-Mu. Apakah itu Tuhan, lewat setiap perkataan, pikiran maupun perbuatan kami sadar Tuhan, semuanya itu menyakiti hati-Mu. Saat ini dalam kerendahan kami datang di hadapan-Mu Bapa, mengaku setiap salah dan dosa kami. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dan layakanlah kami, agar kami pun tetap disebut sebagai anak-anak. Ini doa dan pengakuan kami, yang kami mau sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri, kita akan mengangkat lagi satu pujian. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, nyanyi gembira. Dia selamatkan
Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau dan aku jadi pilihannya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau dan aku jadi pilihannya. Tepuk tangan dulu semua untuk kemuliaan Tuhan. Persilakan duduk dulu untuk adik-adik semua, dan kita akan mempersiapkan diri untuk pelayanan firman di malam hari ini. Mari persiapkan Alkitab, kemudian cari tempat duduk yang tenang, karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan dituntun oleh Enci Pena. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar semua, Enci harap sudah duduk tenang, sudah pegang Alkitab. Kalau ada yang pegang HP, Enci minta untuk titip dulu Pak guru-guru sekolah minggu atau titip pemama. Torang saat ini pegang Alkitab, torang akan mendengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan bersama-sama pembacaan di saat ini. Terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, sudah apa semua, nanti Enci ulang lagi setelah torang berdoa. Torang mau lipat tangan dulu, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang saat ini Tuhan akan kami baca dan renungkan secara bersama-sama. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan hadir dalam hati pikiran kami dan ada di sekitar kami, supaya benih-benih firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan sebentar, itu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, terlebih boleh menjadi pelita ketika kami melangkah di hari-hari yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami anak-anak-Mu sudah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sekali lagi pembacaan kita terdapat di dalam kitab kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, dan pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap,
Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sampai demikian jauh batas pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita lewat video. Selamat menyaksikan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera
Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Shalom adik-adik, damai di hati. Iya, saksikan video Kang. Semua saksikan video, dan saat ini Enci akan mengulang penekanan yang boleh torang lihat bersama di video tadi, yang menjadi tema di sepanjang bulan September, yaitu memberitakan kabar baik. Nah, anak-anak menjadi pembawa kabar dalam segala keadaan tanpa rasa takut. Nah, berhubungan dengan rasa takut, Encik mau tanya dulu. Kira-kira dalam situasi sekarang ini apa yang paling adik-adik takut? Atau Encik yang paling takut sampai mau keluar rumah, aduh nih mau apa? Corona. Ada Encik bilang kata takut itu ada virus corona. Memang betul. Siapa yang nyandak takut kalau orang mulia berita di media, baik media cetak, media elektronik, media sosial. Nah, lebih hari ini
korban pandemi virus corona so lebih tambah. Nah, itu membuat orang jadi takut, jadi khawatir. Tapi orang harus tetap kuat, sebab orang adalah anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan tadi ada seorang pembawa kabar baik. Dia dikenal sebagai seorang pembawa kabar baik. Dia adalah Simon Petrus. DP nama panjang sekali. Petrus terus. Iya, Petrus. Simon Petrus, dia adalah pembawa kabar baik. Dia suka sekali menceritakan segala sesuatu yang baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau ada yang suka bawa kabar baik, pasti ada lagi orang yang tidak suka. Ada orang yang menceritakan kabar baik. Siapakah dia? Dia adalah Herodes. Herodesnya tidak suka kalau ada orang yang bawa kabar baik. Makanya adik-adik, kalau orang baca di pembacaan tadi, kalau di ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Nah, bayangkan adik-adik, waktu dia suruh bunuh Pak Yakobus dengan pedang, itu orang-orang Yahudi dorang senang sekali, dorang senang melihat orang menderita. Nah, sampai-sampai ini Herodes lanjutkan terus perbuatannya, dan yang menjadi korban selanjutnya adalah Petrus. Singkat cerita adik-adik, sesuatu luar biasa terjadi kepada orang yang selalu membawa kabar baik. Mujizat Tuhan terjadi tentunya kalau orang membaca tadi di ayatnya yang ke-5b. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mendoakan siapa? Mendoakan Petrus yang sedang di dalam penjara. Nah, satu orang boleh belajar bahwa pembawa kabar baik akan selalu mengalami mujizat Tuhan. Bahkan pada waktu itu Petrus kira dia ada mimpi adik-adik. Ternyata memang betul-betul terjadi. Kalau orang baca keadaan Petrus dalam penjara, so di dalam penjara dapat ikat kaki dan tangan, mana le dua pengawal di dalam ada jaga. Udah kasihan. Tapi adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biar rantai pekuat bagaimana, malaikat cuma ada bilang, Petrus bangun. Tak buka itu rantai. Luar biasa adik-adik. Luar biasa. Luar biasa orang Tuhan. Nah, jadi belajar dari firman Tuhan ini, adik-adik, meskipun rasa takut, rasa kekhawatiran begitu besar di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam hati kita, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan, meskipun hal itu tidak mungkin bagi kita. Petrusnya tidak pernah menyangka kalau dia akan keluar, mustahil tuh. So diikat kaki dan tangan, di dalam penjara dijaga 4 prajurit, 2 di dalam 2 di luar, tapi tuh dia bisa keluar. Bukan cuma 1 pintu, ada 3 pintu dengan pintu penjara. Luar biasa adik-adik. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang membawa kabar baik. Untuk itu mari torang katakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Biar mulia di media cetak, media elektronik, bahkan media sosial tentang corona, tetapi firman akan selalu membawa
kabar baik untuk torang, akan selalu memberikan sukacita di saat torang membaca firman, akan selalu memberikan kenyamanan, sebab firman itu ya dan amin. Firman bukan cuma tulisan, tapi firman adalah perkataan Allah yang ditujukan untuk kita. Dan Tuhan mau torang melakukan hal itu ketika torang masih ada di dunia ini. Memberitakan firman bukan cuma melalui khotbah, tetapi melalui gaya hidup, toh, melalui tindakan kita, dan mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus betul-betul ada. Itu sudah menjadi bagian dari memberitakan firman. Contoh, aduh, kita beberapa hari ada sakit, mau pergi dokter, mamanya ndak ada doi, mau pergi rumah sakit, lebih soe, tako. Nah, contoh ini. Tapi ketika orang berdoa, minta kesembuhan dan sembuh, maka ceritakanlah itu kepada orang lain. Maka disitulah kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan sangat senang mendengarkan kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan sangat senang ketika kita menceritakan sesuatu yang baik, baik itu tentang Tuhan Yesus maupun tentang teman-teman kita. Contoh hal positif yang boleh orang mau bilang dalam kehidupan sehari-hari. Kita suka sekali mau berteman dengan kuko. Siapa? DP orang baik-baik, DP orang rajin. Nah, itu kan hal yang baik toh. Nah, tapi sebaliknya, kita nih mau berteman dengan siapa contoh? Kita nih mau berteman dengan aso. Siapa? DP orang nakal, DP orang jaga bapukul. Aduh, itu kan hal yang tidak baik tuh adik-adik. Nah, jadi mulai sekarang kalau masih ada yang bilang hal-hal demikian, mari torang rubah perkataan negatif jadi perkataan positif yang memberkati banyak orang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan ayat yang ke-11 akan jadi torang pegangan ketika torang telah mengalami mujizat Tuhan, maka katakanlah, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku. Jadi misalnya kalau ada torang dalam kesulitan, contoh, torang dalam kesulitan, kita mau belajar, marnyanda ada kuota, lalu datanglah teman, kenapa kok kita ada kuota lebih tapi mama ada beli, ngana boleh pakai mau belajar. Nah, berarti kita sudah menjadi berkat, kita sudah menolong orang, maka kitalah yang disebut dengan malaikat. Torang malaikat tanpa sayap yang diutus oleh Tuhan untuk membantu orang lain dalam kesulitan. Firman Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Enci Pena saat ini. Dan biarlah kita juga menjadi pembawa kabar baik untuk semua orang, bukan hanya lewat perkataan kita tapi lewat sikap hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Dan adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan yang sudah mempersiapkan persembahan, mari memberi persembahan dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati lebih melimpah lagi hidup kita. Dan sementara kita memberi persembahan, kita mengangkat pujian persembahan kami. Persembahan kami
sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari semua sikap berdoa. Kita akan masuk dalam doa syukur. Untuk itu kita lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh indah yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang masih melayakan kami boleh menikmati kehidupan kami hingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, kekuatan, nafas hidup, sukacita dan damai sejahtera yang masih menjadi bagian kami sampai saat ini. Kami sungguh percaya karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini dalam persekutuan ibadah gereja anak, kami pun bersyukur Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Bahkan di dalamnya ya Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan bagian firman-Mu secara bersama-sama. Biarlah ya Bapa, Engkau memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan tadi maupun lewat pemutaran video dari perenungan firman-Mu saat ini. Dan biarlah juga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menjadi pembawa berita kebenaran-Mu, menjadi pembawa-pembawa berita untuk kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, bukan hanya ketika kami memperkatakan firman-Mu, tapi ketika kami dalam sikap hidup kami setiap hari, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami agar kami tetap menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu ya Tuhan. Dalam hidup kami selalu mencari Engkau, bersekutu untuk memuliakan Engkau dimanapun kami pergi dan berada. Bahkan kami pun memiliki waktu untuk selalu mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami. Mereka adalah masa depan gereja-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menyertai dan melindungi mereka, sehingga mereka pun Tuhan tetap boleh menikmati kehidupan mereka. Yang saat ini Tuhan, ketika sampai saat ini kami masih dalam kondisi pergumulan yang terjadi di seluruh muka bumi, adanya pandemi corona yang membuat anak-anak juga yang masih harus tetap tinggal di rumah. Biarlah Tuhan tetap memberi semangat dalam hidup mereka, sehingga mereka pun Tuhan punya semangat untuk tetap menjalani hidup ini, terlebih punya semangat untuk tetap ada memuliakan Engkau dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Tuhan memberkati kami dalam tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah ya Bapa, semangat untuk melayani Kau beri bagi kami semua, sehingga kami pun boleh tetap melaksanakan tanggung jawab pelayanan kami ketika kami ada di rumah kami maupun ada di kolom di jemaat kami boleh melakukan tanggung jawab pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memberi kami Tuhan kekuatan untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan ini di dalamnya, dalam tanggung jawab kami untuk boleh menjangkau anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah kami, di rumah mereka masing-masing lewat pembuatan video untuk ibadah gereja anak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap memberikan kami Tuhan sukacita untuk boleh melayani anak-anak kami. Biarlah ya Bapa tetap memberkati kami, memberi kami Tuhan persatuan dan kesatuan, saling topang menopang dalam pelayanan ini, sehingga setiap program yang ada di Komisi Pelayanan Anak semuanya dapat berjalan dalam tangan kasih-Mu. Berkati Enci Penatua Geradina Dalending dalam tanggung jawab pelayanannya, sehingga dia pun Tuhan boleh menjadi pemimpin yang bijaksana bagi kami sebagai guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden, yang juga boleh merangkul kami di dalamnya, juga untuk
dalam tanggung jawab untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Tak lupa pula kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit atau pergumulan-pergumulan lainnya yang mereka alami. Biar ya Bapa, Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka. Engkau melihat keberadaan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu semua biarlah Tuhan jawab sesuai dengan waktu-Mu. Beri mereka Tuhan hati yang selalu bersuka cita, hati yang selalu bersyukur sekalipun ada dalam pergumulan. Sehingga mereka pun Tuhan tetap boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengingat akan setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat kami. Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam dari kolom 1 sampai kolom 21. Para pendeta, pelayan khusus, biarlah ya Bapa Engkau memberkati kami semua. Sehingga kami pun Tuhan tetap boleh menjalani kehidupan ini. Khususnya di minggu yang berjalan ini Tuhan, Engkau memberkati akan setiap tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan kami. Sehingga semuanya dapat kami lakukan di dalam tangan kasih-Mu. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, sehingga lewat persembahan kami ini juga Tuhan boleh menopang atas setiap pelayanan-Mu yang ada di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa pula kami mau berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini Tuhan juga sedang bergumul untuk bagaimana sehingga boleh memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih atas hikmat yang sudah Tuhan beri bagi pemerintah dan bangsa kami, sehingga mereka boleh memberi peraturan bagi kami, seluruh masyarakat, ketika kami sudah boleh diperbolehkan beraktivitas di luar rumah dengan tetap sesuai dengan protap kesehatan. Terima kasih, kami percaya Engkau yang sudah memberi hikmat bagi pemerintah dan bangsa kami. Biar Engkau Bapa yang tetap memberkati pemerintah dan bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, sehingga para pemimpin kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalamnya hanya mengandalkan Tuhan dan tetap menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di sorga. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami yang senantiasa kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci undang semua berdiri sebelum kita menutup atau kita masuk dalam doa penutup. Kita akan angkat 2 buah pujian, yaitu 1, pertama kali dengar firman Tuhan, dan sebentar sesudah itu senyum dan berwajah gembira. Kita akan angkat pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
Sekarang kita akan angkat satu pujian, senyum dan berwajah gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi, senyum dan berwajah gembira. Senyum dan berwajah gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Ya, mari kita menerima berkat, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah menyertai ibadah kami di pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu sudah Engkau nyatakan bagi kami. Berkat sukacita dan damai sejahtera akan menjadi bagian kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk dan Enci menyampaikan terima kasih untuk adik-adik bersama guru-guru sekolah minggu dan keluarga di rumah yang tetap setia mengikuti pelayanan ibadah gereja anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Tuhan memberkati kita semua, juga bersama komisi yang hadir saat ini, Engku J, Saudara Dimas. Tuhan memberkati kita semua. Dan informasi pelayanan ibadah guru-guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu, karena hari Jumat ada sidang. Jadi ibadah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2020 dan lokasinya tetap di gedung gereja. Dan jangan lupa seperti biasa protap kesehatan, membawa masker, dan di dalam gereja kita tetap menjaga jarak. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.